hari ini kembali lagi kita akan memuji menyembah Tuhan. Mari persiapkan hati Bapak Ibu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas segala kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Kami kembali Tuhan untuk memuji, memuliakan, menyembah Engkau Tuhan, Raja atas segala Raja. Berkati setiap kami, berkati pujian penyembahan kami pada hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Mazmur 100 ayat 2 sampai ayatnya keempat berkata, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Mari kita akan memuji Tuhan Bapak Ibu. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Mari kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Kita katakan, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan sungguh? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Amin. Mari kita terus memuji Tuhan, bersorak-sorai bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan,
siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan Bapak Ibu. Kita percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang memegang kendali atas segala sesuatu. Dialah sumber kekuatan kita. Dialah sumber pengharapan kita. Dan kita tidak perlu menjadi takut Bapak Ibu. Haleluya. Kami sembah. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sembah. Tahu tangan-Mu bekerja, tak ada satupun yang tak baik. Rancangan-Mu selalu sempurna. Ku percaya kesetiaan-Mu melebihi yang ku pikirkan. Walau badai datang menerpa, ku aman bila bersama-Mu. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab tangan-Mu bekerja. Ku senantiasa berharap padamu, sebab Kau Tuhan pegang kendali. Kita angkat pujian ini sekali lagi Bapak Ibu. Di dalam segala perkara, di dalam segala perkara, ku tahu tangan-Mu bekerja. Tak ada satupun yang tak baik. Rancangan-Mu selalu sempurna. Ku percaya kesetiaan-Mu melebihi yang ku pikirkan. Walau badai datang menerpa, ku aman bila bersama-Mu. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab tangan-Mu bekerja. Ku senantiasa berharap padamu, sebab Kau Tuhan pegang kendali. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku.
sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab tangan-Mu bekerja, ku senantiasa berharap padamu. Sebab Kau Tuhan pegangkan, ku tidak takut. Ku tidak, jangan takut Bapak Ibu, karena kita punya Tuhan yang memegang kendali atas segala sesuatu. Ku tidak bimbang, Sebab tangan-Mu bekerja, ku senantiasa berharap padamu. Sebab Kau Tuhan pegang kendali. Ku tidak takut, tidak takut. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur tidak bimbang. hari ini karena Kami punya Kau Allah kami yang hidup. Biasa berharap padamu, sebab Kau Tuhan pegang kendali. Sebab Kau Tuhan, sebab Kau Tuhan pegang kendali. Sebab Kau Tuhan, sebab Kau Tuhan pegang kendali. Haleluya, Kau pemegang kendali Tuhan. Haleluya, Kau Tuhan. Terima kasih. Mari lebih sungguh kita datang kepada Tuhan Bapak Ibu. Rindukanlah jamahan Tuhan atas hidup pagi hari ini. Mari sembah Dia dengan segenap hatimu. Sebab Kau Allah yang sanggup, Kau Allah yang hidup, Yesus, dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan, Kau sanggup, dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan Kau sanggup, katakan dengan imanmu, dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan, Kau sanggup, dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan Kau dan bangkit mengalahkan. Hanya Kau Allah yang sanggup ya Tuhan. Kau hidup Tuhan, Kau sanggup, dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, katakan bersamanya, bersamanya Dia akan menjaga, takkan meninggalkan, takkan meninggalkan. Dan tangannya kan terus menjaga, takkan pernah gagal, takkan pernah gagal. Bersamanya Dia akan menjaga, takkan meninggalkan, takkan meninggalkan. Dan tangannya kan terus menjaga, takkan pernah gagal, takkan pernah gagal. Dan bangkit mengalahkan maut. Amin Tuhan. Kau hidup
Selamanya Engkau Allah kami yang sanggup ya Tuhan. Engkau hidup, Engkau berkuasa, Engkaulah pemegang kendali atas segala sesuatu. Bila kami bersama dengan Engkau, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang baik dan kami mempercayai hal itu ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Bila kebenaran ini boleh berbicara pagi hari ini kepada kami, boleh mengubahkan pikiran kami, hati kami, boleh membuat kami yang ragu menjadi semakin yakin, iman kami semakin dibangkitkan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya? Bapak Ibu Saudara sekalian, anak kaum muda, anak remaja, jemaat GSJ Bethesda Ministry maupun GSJ Anugerah Ministry. Dan juga Bapak Ibu Saudara sekalian yang berada dimanapun yang saat ini mengikuti siaran online ibadah kami. Dan saat ini kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, bersyukur kepada Tuhan kembali kita hari Minggu ini datang ke hadapan Tuhan. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oke, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa kita sadari dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, ada hal-hal sederhana yang Tuhan kerjakan yang membuat kita terasa takjub. Ada hal-hal yang Tuhan kerjakan yang membuat kita terasa takjub sampai akhirnya kita bertanya, wah, ternyata Tuhan luar biasa. Ya, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, contohnya, Bapak Ibu tahu buah kenari? Ya, buah kenari itu kecil, ya, sangat kecil. Tetapi kalau Bapak Ibu tahu pohonnya sangat besar, ya, sangat besar. Nah, tentu hal itu berbeda dengan buah semangka. Buah semangka ada yang ya cukup besar, ada yang 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Saya suka membeli semangka di SP, itu ada yang sampai 6 kilo, wah memang besar sekali. Buah semangka yang begitu besar, tetapi pohonnya kecil. Bukan kecil dalam arti merambat di tanah, nggak besar seperti layaknya pohon kenari. Dua hal yang bertolak belakang, tetapi mungkin kita berpikir bahwa wah, Tuhan itu ternyata unik. Tuhan itu luar biasa. Dan Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, dari hal-hal kecil ini kita melihat bagaimana kita begitu kagum dengan perbuatan Allah di dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih, pada pagi hari ini kita mau belajar tentang kisah Yesus meredakan angin ribut. Di mana kita mau belajar dari Matius pasal 28, pasal yang ke-8, ayat 23 sampai dengan 27. Matius pasal yang ke-8, ayat 23 sampai dengan yang ke-27. Bapak Ibu bisa membuka Alkitab, bisa melihat juga di handphone, atau juga bisa mendengarkan. Saya akan membaca untuk Bapak Ibu Saudara semua. Ayat yang ke-23. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Ayat 24. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Ayat 25. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ayat 26. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus, menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 27, dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, peristiwa Yesus meredakan angin ribut menjadi sebuah peristiwa di mana pengalaman Yesus dengan murid-muridnya. Dan kita mau belajar, bahwa melalui peristiwa ini, melalui peristiwa Yesus meredakan angin ribut, sebetulnya ada sebuah pesan yang ingin kita belajar, yaitu Allah merupakan pribadi yang berdaulat atas kehidupan kita. Saya ulangi ya. Allah merupakan pribadi yang berdaulat atas kehidupan kita. Amin Bapak Ibu? Amin? Ya. Allah kita
ada Allah yang berdaulat atas kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya memberikan judul firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu tenang di tengah badai. Tenang di tengah badai. Kenapa? Tuhan ingin kita memiliki sikap tenang ketika menghadapi badai seperti layaknya para murid. Tenang di tengah badai bukan berarti kita diam saja. Bukan tenang itu bicara di sini kita tanpa melakukan sesuatu. Bicara tenang di tengah badai seperti layaknya kita bisa tetap dingin di tengah situasi yang panas. Kita bisa tetap bertindak benar walaupun lingkungan kita mengajak kita atau mendorong kita untuk melakukan dosa. Atau mungkin kita bisa tetap menjadi warna putih sekalipun sekeliling kita itu adalah warna hitam. Tenang di tengah badai seperti layaknya kita tetap tenang, tetap cool, kalau bahasa kaum mudanya, ya bahasa anak gaulnya cool. Ya, di tengah situasi lagi kacau, masalah datang silih berganti, masalah bertubi-tubi, tetapi kembali lagi, firman Tuhan mengingatkan kita pentingnya tenang di tengah badai. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, untuk itu dalam menghadapi situasi saat ini, ya kita menghadapi situasi pandemi COVID, keadaan tidak kunjung pulih, bukan saya katakan nggak akan kunjung, tidak akan selesai, pasti ada, kita berdoa. Ya, tetapi sampai sekarang kita pun pasti menunggu sampai kapan Tuhan. Walaupun dibilang new normal, tetap saja tidak seperti normal yang seperti sebelumnya. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, dalam situasi pandemi COVID sekarang pun tidak sedikit dari kita mengalami kekhawatiran atau kegelisahan. Dan kita mulai merasa takut, ya, akan adanya begitu banyak masalah yang kita hadapi. Tetapi kabar baiknya adalah firman Tuhan mau mengajak kita untuk belajar tenang di hadapan Tuhan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, untuk itu dalam menghadapi situasi sulit seperti ini, Allah menginginkan kita untuk tenang dan berdiam diri di hadapan Tuhan. Oleh karena itu pada pagi hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau membagikan ada 4 kebenaran penting. Ada 4 kebenaran penting di mana yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, bahwa keahlian dan kehebatan kita tidak dapat menghindarkan kita dari yang namanya ketakutan. Saya ulangi sekali lagi bahwa keahlian dan kehebatan kita tidak dapat menghindarkan kita dari yang namanya ketakutan atau kekhawatiran. Di dalam kisah ini, Bapak Ibu tahu murid-murid Tuhan Yesus, mayoritas mereka sebagai nelayan. Dulu maksudnya latar belakang mereka sebelum mengikut Yesus adalah nelayan. Seorang nelayan pekerjaannya itu udah biasa, waktu nyari ikan, ketemu badai, ketemu topan, ketemu angin yang begitu kencang, sudah biasa. Artinya badai, topan, angin ribut itu makanan sehari-hari bagi seorang yang bekerja sebagai nelayan. Tetapi kita bisa melihat di dalam kisah ini justru yang terjadi murid-murid mengalami ketakutan. Mereka panik karena angin ribut begitu besar dan mereka mengalami ketakutan yang luar biasa. Saya pun bertanya-tanya apakah memang angin ribut pada saat itu cukup besar? Atau yang kedua, mungkin murid-murid, kalau bahasa anak mudanya, terlalu lebay, terlalu berlebihan. Mereka terlalu panik. Nah, menjadi 2 pertanyaan, apakah memang anginnya yang begitu besar, atau murid-muridnya terlalu berlebihan? Tetapi lepas daripada itu semua, kita bisa melihat bahwa status para murid, yang backgroundnya dulu sebelum mengikut Yesus mereka adalah para nelayan, ya, tidak menjamin mereka terbebas dari rasa takut. Tidak menjamin masa lalu, bukan masa lalu, latar belakang pekerjaan mereka adalah nelayan, tidak menjamin mereka tidak takut dalam menghadapi badai. Ya, seperti ibaratnya seorang dokter tidak menjamin dia tidak pernah sakit. Yang namanya dokter, dia juga manusia. Dia bisa, kalau mengabaikan namanya kehidupan sehat, ya pasti sakit. Ya, kita bisa lihat dalam situasi pandemi ini, dokter-dokter banyak yang menjadi korban jiwa. Mereka menjadi pahlawan yang berjuang di garis depan, yang mereka akhirnya meninggal. Bukan kenapa, itu hal yang wajar. Artinya dokter, ya bukan berarti mereka bebas dari yang namanya
sakit penyakit, bukan. Dokter juga manusia. Pasti juga kalau mereka mengabaikan hidup sehat, mereka sakit. Hal ini menjadi sebuah pesan penting bagi kita semua bahwa yang namanya kekhawatiran, yang namanya ketakutan, yang namanya kegelisahan, semuanya itulah tidak memandang siapapun. Kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan, semua yang kita hadapi tidak memandang suku, tidak memandang gender, tidak memandang status sosial, tidak memandang fisik, kulit putih, kulit hitam, sawo matang atau sawo busuk, ya istilahnya bercandanya seperti itu ya. Ya, jadi Bapak Ibu, semua orang pasti namanya pernah khawatir. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu, saudara sekalian dan saya, kita pernah khawatir, itu manusiawi. Kita pernah takut, pernah khawatir, pernah gelisah, itu manusiawi. Ya, justru saya heran kalau ada Bapak Ibu, saudara sekalian yang tidak pernah khawatir. Wah, bahagia sekali hidupnya. Tetapi saya mau katakan, mengalami kekhawatiran, kita khawatir itu manusiawi. Tapi nggak sampai di situ, itu masih koma. Ya, tetapi yang lebih penting, yang sangat penting adalah jangan sampai kekhawatiran kita membuat kita kehilangan iman dan tidak percaya Tuhan. Nah, itu yang harus diperhatikan. Bapak Ibu takut, manusiawi. Bapak Ibu khawatir, itu lumrah, normal, wajar. Semua orang pasti pernah mengalami. Tetapi menjadi permasalahannya adalah jangan sampai kekhawatiran tersebut membuat kita tidak percaya Tuhan. Jangan sampai kekhawatiran tersebut membuat kita kehilangan iman. Jangan sampai kekhawatiran tersebut membuat kita tidak punya pengharapan. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, kita belajar bahwa pentingnya untuk kita melihat sesuatu hal yang manusiawi tersebut, tetapi kita harus menjadikan pembeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Khawatir, boleh gelisah, boleh takut, boleh, tetapi ingat, saya masih punya Tuhan. Saya masih punya pengharapan. Itu yang penting. Saya boleh khawatir, saya boleh takut, tetapi saya tidak boleh kehilangan iman. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Puji nama Tuhan. Teks 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa dan tidak melebihi kekuatan manusia. Saya mau garis bawahi, pencobaan yang biasa tidak melebihi. Bapak Ibu tak kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesuatu yang namanya biasa itu standar. Sesuatu yang namanya biasa itu ya normal atau pada umumnya lah. Ya, Bapak Ibu kalau misalnya ya pernah memberi sesuatu, memberi makanan lah. Bapak Ibu yang suka nasi goreng biasa dengan nasi goreng spesial itu beda. Nasi goreng biasa ya mungkin hanya nasi digoreng ya, mungkin ada ayam suir-suir sedikit, pakai telur, pakai kerupuk ya selesai. Tapi kalau nasi goreng spesial, nah itu pasti beda. Saya biasanya kalau lagi liburan atau tugas dinas ke Jakarta, saya suka mampir ke rumah saya di Jakarta. Kenapa? Ada salah satu tukang nasi goreng yang saya langganan lah, itu bisa dibilang saya suka sekali di situ. Ada menunya yaitu nasi goreng spesial. Spesialnya kenapa? Semuanya ada di situ. Nasi goreng, nasinya biasa aja, tetapi di situ ada ayam, ada bakso, ada sosis, ada ati ampela, ada pete, ada kambing. Aduh, itu kayak penuh. Ya. Enak, ya enak. Rasanya jangan ditanya lagi, enak. Tapi apa ya? Bedanya dengan biasa? Beda. Ya pasti yang spesial lebih enak. Yang kedua, tampilannya juga beda. Yang ketiga, harganya juga beda. Ya. Kalau Bapak Ibu beli martabak telur yang biasa mungkin telurnya cuma satu. Tapi yang spesial atau istimewa atau yang super, telurnya bisa 3 kah, 4 atau 5. Hasilnya beda. Yang biasa paling tipis. Tapi yang tadi istimewa, wah tebal. Mungkin dagingnya banyak, telurnya banyak, jadinya tebal. Tapi jangan salah, harganya juga beda. Yang mungkin yang telur biasa cuma 15.000, yang spesial bisa 50.000. Oke, Bapak Ibu bisa lihat, Alkitab mengatakan bahwa pencobaan masalah yang saudara alami dan juga saya alami adalah masalah yang biasa, standar. Ya, masih biasa, dikatakan tidak melebihi kekuatan manusia.
Kenapa? Allah tahu kapasitas kita. Tuhan tahu seberapa jauh daya tampung kita menanggung sebuah beban. Saudara, ini kasih oleh Tuhan, kita sangat percaya Allah kita bukan Allah yang asal-asalan dalam mengizinkan terjadinya pencobaan. Tuhan mengetahui sejauh mana kapasitas kita. Contoh, misalnya kayak misalnya Pak Portman punya anak ada Rian, ya. Rian, misalnya Pak Portman pergi ke pasar beli beras 25 kilo. Satu karung yang 25 kilo. Sebagai ayah yang bukan hanya sayang anaknya, tetapi dia tahu kemampuan Rian, tidak mungkin Pak Portman minta tolong Rian angkat beras itu. Nggak mungkin Rian angkat beras 25 kilo. Pak Portman tahu, nggak mungkin bisa. Ya, tetapi karena Pak Portman tahu Rian tidak mampu, dia minta tolong orang lain. Misalnya dia minta tolong mahasiswa, tolong bantu saya angkat beras ini ke sana, ke dapur. Nah, Allah kita bukan Allah yang sembarangan. Artinya dia tahu mengizinkan apa yang kita alami terjadi dalam kendali kita, dalam kemampuan kita. Saudara, ini kasih oleh Tuhan, kita belajar bahwa sesuatu yang manusiawi, kekhawatiran, pergumulan, ketakutan yang tadi saya bilang ada sesuatu yang manusiawi, Alkitab juga katakan itu hal yang biasa. Nah, pertanyaannya, kenapa kok bisa berat? Pertanyaannya, kenapa kok kalau lagi ada masalah kok kayaknya kayak pusing gimana? Ya. Pertanyaannya, kenapa kok bisa begitu? Ya, fokus kita kepada siapa? Apakah fokus kita kepada masalah atau fokus kita kepada Tuhan? Fokus kita apakah kepada masalah atau kepada Tuhan? Saudara, ini kasih oleh Tuhan, kita belajar artinya bahwa orang menjadi orang yang optimis. Orang yang optimis akan senantiasa dia selalu melihat pandangannya kepada Tuhan. Fokusnya kepada Tuhan. Fokusnya kepada Tuhan daripada kepada masalah. Kalau orang pesimis hanya lihat masalah, bergumul, takut, khawatir. Akibatnya apa? Nggak punya semangat, pusing, badan juga pegel karena kebanyakan mikir. Ya kan? Ya semuanya sebagainya bikin sakit kepala. Tetapi berbeda kalau kita fokusnya kepada Tuhan. Artinya kita percaya bahwa Dia sebagai pribadi yang akan menyertai kita. Amin, Bapak Ibu. Ada sebuah pernyataan yang berkata demikian. Orang yang pesimis akan senantiasa berkata, Tuhan, aku punya masalah yang besar. Itu orang pesimis. Tuhan, aku punya masalah yang besar. Tetapi orang optimis dia berbeda. Hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Fokusnya kepada pribadi yang tidak terbatas, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin, Bapak Ibu. Saat ini di antara Bapak Ibu saudara sekalian, ya, anak remaja, anak kaum muda, siapapun yang saat ini sedang menonton siaran ibadah online kami, yang saat ini sedang bergumul, saat ini sedang khawatir, ingat, Bapak Ibu tidak sendiri. Bapak Ibu tidak sendiri. Ya, miliki sikap optimis, yaitu tetap tertuju kepada Tuhan. Artinya bahwa semua keahlian, kehebatan, kemampuan yang kita miliki tidak menjamin, tidak dapat membebaskan kita dari namanya rasa takut atau khawatir. Yang kedua, kita mau belajar yang kedua, yaitu perlunya memiliki respon yang benar dalam menghadapi kekhawatiran hidup. Di dalam kisah ini, Yesus dengan murid-murid berada di perahu yang sama, waktunya sama, angin ribut yang dihadapi sama, tetapi kok ada seperti dua respon yang berbeda, yaitu murid-murid takut luar biasa, dan Yesus, Alkitab katakan, bisa-bisanya dia tidur. Yesus bisa-bisanya tidur di tengah gelombang, di tengah badai. Ya bisa lah Yesus tidur, dia yang punya alam semesta, dia punya dunia ini kok. Gelombang badai bagi dia kecil. Ya, dia bisa tidur, tetapi murid-murid takut. Saudara, ini kasih oleh Tuhan, dua respon yang berbeda di dalam situasi yang sama menjadi pelajaran bagi kita, pentingnya
memiliki respon yang tepat dalam menghadapi masalah atau kekhawatiran hidup. Penting Bapak Ibu respon kita tepat, ya. Seseorang bernama Lowhouse menuliskan bahwa hidup kita adalah 10% daripada apa yang sebenarnya terjadi pada Anda. Tetapi 90 sisanya adalah bagaimana Anda meresponi. Bayangkan Bapak Ibu, yang kita hadapi, ketakutan yang kita hadapi, semua yang kita hadapi, kekhawatiran yang kita hadapi, itu cuma 10%. Yang lebih daripada itu 90% itu adalah respon kita, gimana cara kita menghadapinya. Dari pendapatnya House ini, ya, dari pendapatnya Lowhouse ini kita bisa melihat bahwa pentingnya sangat jelas respon dari kehidupan kita dalam menghadapi pergumulan atau masalah situasi yang kita hadapi. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, ada sebuah pernyataan yang saya suka, bahkan saya diberkati dan saya masih pegang ini juga sebagai salah satu prinsip, yaitu bukan soal benar atau salah tetapi respon. Bukan soal benar atau salah tetapi respon. Kalau mungkin kita mau aplikasikan dalam kehidupan kita adalah bukan seberapa besar masalah yang kita hadapi, tetapi respon. Bukan seberapa sulit kekhawatiran yang kita hadapi, tetapi bagaimana respon kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, respon menjadi pembeda, respon yang tepat menjadi pembeda antara satu dengan yang lain. Contohnya Bapak Ibu, Batam akhir-akhir ini suka hujan. Dan yang uniknya adalah, bukan uniknya, yang saya amati adalah hujan itu terjadi ya sebelum jam 9. Ya, biasanya kalau saya Bu Ririn mau pergi ke kantor, tiba-tiba hujan. Pernah satu kali udah nyalain motor, udah siap-siap udah mau jalan, tiba-tiba hujan tanpa ada tanda-tanda mendung atau gimana, langsung hujan. Wah, kalau hujan berarti otomatis bagaimana? Nggak bisa berangkat ke kantor. Yang artinya mungkin kalau berangkat ke kantor datang telat. Di satu sisi, hujan bisa menjadi penghambat bagi kami untuk bisa tiba di kantor, bisa tiba di kampus dengan tepat waktu. Tetapi hujan yang sama itu menjadi sarana hiburan bagi para bocah, bagi anak-anak. Kenapa? Di depan rumah kami ada lapangan, ada fasilitas umum. Dan setiap hujan, anak-anak nggak peduli itu. Mereka kumpul, mereka hujan-hujanan, mandi hujan. Mereka nggak peduli sakit. Mereka nggak peduli dimarahin sama orang tuanya. Mereka nggak peduli nanti mungkin ya apalah segala konsekuensi atau risiko yang terjadi. Pokoknya mereka lihat, wah hujan, oke, mandi hujan. Hujan yang sama diresponi berbeda. Bagi saya dan Bu Ririn, waduh kalau hujan pada saat pagi mau berangkat ke kantor, bisa datang telat, sampai telat. Tetapi bagi para bocah itu sebagai sebuah hiburan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, respon yang benar adalah mempercayai Allah di tengah kemustahilan. Ya, banyak kisah-kisah di dalam Alkitab di mana respon yang benar membawa kepada terjadinya mujizat. Respon yang benar yaitu mempercayai Allah di tengah situasi yang mustahil. Saya diberkati oleh kiriman WhatsApp dari Ibu Pendeta Susani. Di sini dikatakan bahwa dari tulisannya Stream in the Desert, ketika Anda telah menyampaikan permohonan Anda kepada Tuhan, tetapi jawaban belum datang juga, apa yang harus Anda lakukan? Teruslah percaya kepada firman Tuhan. Jangan pernah menjauh darinya dengan apa yang Anda lihat atau rasakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan kata-kata ini mengingatkan kita bahwa ketika kita menghadapi sebuah kesulitan, menghadapi sebuah pergumulan dan kita belum mendapatkan jawaban, tidak ada kunjung jawaban, firman Tuhan menjadi pegangan bagi kita. Ya, firman Tuhan menjadi pegangan bagi kita. Ketika kita menantikan jawaban Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita bersandar sama Tuhan, kita bergantung sama Tuhan, tetapi belum ada tanda-tanda atau Tuhan belum menjawab doa kita. Dari kata-kata ini, bahwa firman Tuhan
menjadi pedoman, menjadi pegangan untuk kita tetap percaya. Amin. Amin Bapak Ibu. Percaya kepada firman Tuhan. Ya, di sini katakan juga jangan pernah menjauh daripada firman Tuhan. Artinya tetap berpegang pada firman Tuhan dibandingkan situasi yang kita hadapi. Kenapa? Ketika kita berpegang pada firman Tuhan, kita akan senantiasa dikuatkan, diberikan sebuah pengharapan, diberikan kepastian bahwa akan selalu ada harapan bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, pada bagian ini kita belajar. Bapak Ibu Saudara sekalian dan juga saya, kita sama-sama belajar memiliki respon yang tepat, memiliki respon yang benar ya ketika kekhawatiran itu terjadi. Yang ketiga adalah Yesus adalah Allah yang peduli dan berdaulat dalam kehidupan kita. Di dalam kisah ini kita bisa lihat di mana murid-murid membangunkan Yesus. Yesus bangun, Yesus menghardik angin ribut dan danau menjadi teduh. Ada sebuah urutan kronologis yang tersusun dengan rapi. Yesus yang awalnya tidur, dibangunin murid-murid, lalu Yesus bangun, Yesus menghardik, lalu danau teduh. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita bisa melihat bagaimana dari peristiwa yang mungkin urutan kronologis ini bukan, saya tidak menekankan kepada Yesus langsung menjawab, langsung menjawab ketakutan para murid, bukan, tetapi saya ingin menekankan kepada kepedulian daripada Yesus terhadap situasi yang dihadapi para murid. Saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk memahami bahwa Allah atau Yesus ada pribadi yang peduli. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, ya ada banyak Yesus melakukan pelayanan. Di tengah-tengah kesibukannya, Yesus masih peduli dengan orang-orang yang datang kepadanya. Mungkin kalau Yesus nggak peduli, Yesus sangat sibuk. Mungkin ada orang datang, Tuhan, anak saya kerasukan setan. Tolong sembuhkan. Mungkin kalau Yesus yang sangat sibuk pada saat itu, dia cuek, bukan cuek, maksudnya dia begitu sibuk dengan banyak kegiatan, dia tanya Petrus. Maksudnya Petrus, apa agenda kita siang ini? Dilihat, Tuhan, kita mancing. Oh, aduh nggak bisa, kami mau mancing. Wah, nanti malam deh. Tuhan bisa nggak Tuhan nanti malam? Malam apa kegiatannya? Dilihat ya. Oh malam nggak bisa, fellowship sama keluarga ini, ucapan syukur. Wah, nggak bisa. Ya kalau misalnya Yesus sangat sibuk dengan agendanya, wah mungkin banyak orang yang tidak mengalami kesembuhan. Tetapi saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa di tengah kesibukannya, di tengah banyak pelayanannya, Yesus masih peduli dengan orang-orang yang datang kepadanya on the spot, datang pada saat itu, Yesus langsung ambil alih, langsung bertindak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setidaknya kita bisa melihat dalam lagu-lagu yang mungkin kita nyanyikan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya ketika kita menyanyikan lagu ini menjadi sebuah penghayatan iman kita bahwa Tuhan, Engkau ada pribadi yang berdaulat atas hidup saya. Amin Bapak Ibu. Pada saat ini Bapak Ibu, marilah kita melihat Yesus sebagai pribadi yang peduli. Yang keempat, yang terakhir, biasanya kalau yang terakhir itu udah mulai senyum-senyum. Yang terakhir, Tuhan mengizinkan masalah dalam hidup kita sebagai cara supaya namanya dipermuliakan. Ketika angin ribut diredakan, danau menjadi teduh, orang-orang yang ada di perahu itu bilang, dia ini siapa? Dia ini siapa? Kok semuanya angin ribut begitu taat sama Yesus? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa angin ribut diredakan menjadi cara Yesus memproklamirkan dirinya adalah Tuhan atas semesta. Saya mau ulangi sekali lagi. Angin ribut diredakan sebagai cara Yesus untuk memproklamirkan, mengumumkan dirinya adalah Tuhan yang berdaulat atas semesta. Orang-orang yang tadinya heran, dia tahu, ini dia berkuasa atas alam semesta. Mungkin selama ini Yesus hanya menyembuhkan sakit penyakit, ya, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan dan sebagainya.
Tetapi Yesus hanya tidak sebatas berkuasa atas sakit penyakit, Yesus juga berkuasa atas alam semesta. Dan ditunjukkan melalui dia meredakan angin ribut. Saudara ini kasih oleh Tuhan, pada bagian ini kita bisa belajar memahami di mana Tuhan memakai setiap masalah, memakai setiap pergumulan yang kita alami untuk namanya semakin dipermuliakan. Amin. Tuhan bisa memakai setiap situasi yang kita hadapi supaya namanya semakin dipermuliakan. Saudara ini kasih oleh Tuhan, kita harus melihat bahwa masalah bukan hanya berbicara sesuatu yang sulit, situasi sulit, dan kita butuh jawaban. Tetapi kita juga melihat masalah sebagai sarana mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Contohnya Bapak Ibu sakit, berdoa. Lalu ada orang-orang lihat, wah ternyata Bapak Ibu sembuh. Ketika sembuh orang akhirnya tadi tidak percaya Tuhan Yesus jadi percaya. Saudara ini kasih oleh Tuhan, kita bisa melihat kiranya situasi yang kita alami, yang kita hadapi bisa mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan dipermuliakan dalam setiap pergumulan-pergumulan kita. Ya, saudara ini kasih oleh Tuhan. Pada akhirnya kiranya Tuhan menolong kita semua untuk kita senantiasa tenang di tengah badai. Di mana ada 4 kebenaran yang saya bagikan. Yang pertama, keahlian dan kehebatan yang kita miliki tidak dapat menghindarkan kita dari ketakutan. Yang kedua, perlunya memiliki respon yang benar dalam menghadapi ketakutan. Yang ketiga, Allah adalah pribadi yang peduli dan berdaulat atas hidup kita. Yang terakhir adalah Tuhan mengizinkan setiap masalah, setiap pergumulan, setiap kekhawatiran hidup yang kita hadapi sebagai cara supaya namanya semakin dipermuliakan. Amin Bapak Ibu. Amin. Puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk melakukan firman di dalam kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan, membuka hati kita untuk meresponi firman Tuhan. Untuk kita meresponi firman Tuhan, apa yang sudah Tuhan sampaikan, Tuhan sudah berbicara melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, untuk kita semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tadi kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan mari sama-sama kita berdoa. Saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk meresponi firman Tuhan, dan kita berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di mana kita belajar bahwa daripada firman Tuhan mengingatkan kita untuk tenang di tengah badai. Bagi Bapak Ibu saudara sekalian yang saat ini sedang punya pergumulan, saat ini sedang punya masalah, apapun pergumulan masalah yang Bapak Ibu saudara semua hadapi, mari kita bawa kepada Tuhan. Dan saya mau berdoa untuk Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu semua dengan iman kita sama-sama satukan hati, kita berdoa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, di mana kami mau belajar untuk tenang di tengah badai, untuk kami senantiasa mau memfokuskan pikiran dan hati kami, kehidupan kami kepada Tuhan, supaya kami bisa terus senantiasa bertahan, supaya kami bisa juga terus bisa melihat Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk sidang jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit, dimanapun yang mereka berada Tuhan, kami berdoa menyerahkan sepenuhnya untuk pemulihan dari mama medis. Kami berdoa juga Tuhan menyerahkan juga dari jemaat-jemaat-Mu yang lain yang sakit. Kami berdoa untuk Ibu Mary dalam pemulihan pasca melahirkan, dan kami juga berdoa untuk jemaat-Mu juga yang saat ini dalam sakit apapun yang mereka alami. Kami berdoa kiranya Tuhan senantiasa menyembuhkan dan menjamah pada bagian tubuh yang sakit. Tuhan memulihkan secara sempurna, sehingga setiap jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, kami bisa melihat Tuhan bekerja dan menyembuhkan secara sempurna. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang kesulitan dalam hal ekonomi. Kiranya Tuhan Kau menjadi Allah yang senantiasa bekerja dalam hidup mereka. Tuhan mencukupkan dalam segala kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan. Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang membutuhkan pekerjaan. Kiranya Tuhan juga senantiasa memberikan campur tangan dalam segala usaha-usaha yang dilakukan, baik itu mengirimkan
formulir lamaran maupun juga dalam interview ataupun tahapan-tahapan yang dilakukan, Tuhan kiranya memberikan pekerjaan yang terbaik. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat-Mu yang memiliki masalah dalam rumah tangga, Tuhan juga memulihkan setiap rumah tangga yang ada, supaya setiap rumah tangga yang ada dapat terus bertumbuh, dapat saling mengasihi, di mana kasih Tuhan ada di dalam setiap rumah tangga sidang jemaat-Mu. Kami berdoa juga Tuhan untuk pergumulan-pergumulan yang lain. Kami berdoa kiranya Engkau senantiasa bekerja, senantiasa juga Engkau berdaulat dalam hidup mereka. Dan Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, sebelum kami mengakhiri ibadah kami pada saat ini, kami mau berdoa untuk situasi terkini. Kami berdoa untuk situasi pandemi COVID, di mana terus tidak hentinya kami berdoa. Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan kepada aparatur pemerintah dalam mengatasi setiap upaya-upaya, dalam melakukan upaya-upaya pemutusan daripada virus COVID. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberikan hikmat, memberikan kebijaksanaan, sehingga setiap keputusan-keputusan, tindakan yang dilakukan dapat membantu penyebaran virus COVID ini dapat diputuskan. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus untuk orang-orang sudah terpapar virus, baik yang OTP, OTG, baik yang PDP, ya baik dengan status yang lain yang positif. Kami berdoa Tuhan senantiasa menjamah, Tuhan memulihkan. Kiranya kami bersyukur untuk angka kesembuhan yang terus meningkat. Kami bersyukur untuk Tuhan sudah terus bekerja, sehingga kami berdoa kiranya terus Tuhan menjamah pada setiap orang-orang yang sudah terpapar dengan virus ini. Kiranya kesembuhan juga secara sempurna Tuhan berikan. Kami mengucap syukur Tuhan juga untuk kiranya dalam situasi saat ini Tuhan juga melindungi, menjagai kami, dan juga ajak kami senantiasa bijaksana dalam bertindak untuk bisa mengikuti protokol pemerintah. Tuhan, kami bisa menjaga jarak, memakai masker, atau juga mengikuti aturan yang lain. Kiranya Tuhan tolong kami semua. Terima kasih Tuhan, sepanjang minggu ini kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, dan kami menyerahkan kehidupan sidang jemaat-Mu Tuhan, jemaat GSJ Bethesda maupun jemaat GSJ Anugerah, dan juga anak-anak Tuhan maupun siapapun yang saat ini sedang menonton siaran ibadah online kami berdoa, kami serahkan sepenuhnya kehidupan kami, pergumulan kami, dalam segala hal-hal yang kami khawatirkan ke dalam tangan Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan, dalam segala aktivitas kami, kiranya Tuhan menyertai. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami serahkan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, silakan Bapak Ibu kita semua berdiri, kita mau mengangkat tangan kita untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu sekalian dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, senantiasa menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Amin. Bapak Ibu, hari ini ibadah kita sudah selesai. Mari kita akan menaikkan pujian kita, Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuat terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak hanya Kau yang layak hanya Kau yang layak diagungkan. Oh, amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.